sekuat itu Fitri Salutero. Emang sekuat itu Fitri Salutero. Udah mau di apain kek, mau dijudolin kek, mau diapain kek. Kalau aku bener punya judol ya, kalau aku bener punya bisnis judol, aku kasih kalian itu apa tuh, iPhone ya. Makanya aku tuh nggak punya uang, makanya aku tuh bukan amit-amit bukan nggak punya uang ya. Aku mampunya beliin si Miss Gosip itu iPhone itu ya. Terus kalian yang repot, terus kalian sekarang oke, aku mau klarifikasi tentang Miss Gosip dulu ya. Jadi itu si kubu-kubu sebelah mau memframing apapun tentang aku dalam Miss Gosip ini, aku nggak urus ya, karena aku tidak seperti itu. Harusnya kalian itu bersyukur Miss Gosip itu setelah kenal sama aku tuh bener bersuaranya, bener ya kan, bener bersuaranya. Terus mau disuruh itu tukar handphonenya dengan handphone dia. Kalau aku jadi Miss Gosip, kasih, asal terima dulu iPhone-nya, baru itu kasih gitu. Apalagi kalau dikasih uang 350 juta, kasih, karena aku udah WA nama Miss Gosip, Miss, kalau apapun yang ditawarkan sama kubu sebelah itu memang bermanfaat, ambil ya Miss Gosip ya, jangan lewatin itu rezeki. Tapi kan kenyataannya Miss Gosip tadi buat klarifikasi kan, ya dia tetap berkeyakinan bahwa apa yang terjadi sama si Nikita Mirzani ini untuk kasusnya salah. Tetapi aku juga nggak setuju kalau dia oversight untuk ngata-ngatain yang harusnya dia nggak lakukan. Kalau dia minta maaf, bagus, berbesar hati. Coba dari kubu pembelanya si terdakwa, mana ada yang sebesar hati Miss Gosip? Mana ada itu mereka yang ngedoxing ibunya Dr. Reza minta maaf? Mana ada? Emang beda kelas ya, beda kelas pendukung si terdakwa sama pendukungnya Dr. Reza itu beda kelas, beda adab gitu. Bagus Miss Gosip, aku adalah dalang ya. Terus kalau aku dalang, kalian mau ngapain? Besok sengaja setiap hari kami saya kurangin kegiatan biar saya bisa dengar apa yang terjadi. Nah itu Ya saya harus melihat, harus menonton biar paham betul alurnya. Ya, saya juga ditanya sama teman-teman saya yang kebetulan tinggal di luar kan, apa sih tujuannya, kenapa saya itu selalu bersuara gitu kan, mereka nggak paham, nggak ngikutin juga kan ya. Saya bilang sama mereka, saya sama si terdakwa ini tentu nggak ada kebencian dan nggak punya juga dendam walaupun dia sudah ngedoxing saya. Cuman kenapa saya bersuara ini untuk mengedukasi para pengguna sosmed, ini perbuatan-perbuatan seperti ini tuh nggak boleh diikutin karena sudah banyak yang mulai ngikutin, jadi preman-preman sosmed. Terus saya kasih contoh ini, oh iya ya, katanya, baru mereka tuh paham. Sebetulnya kalau dari sebelah itu nggak digiring-giring opini yang nggak benar, mungkin kita juga males ya Mr. J ngebahas ya. Cuman penggiringan yang nggak benar ini yang harus kita lurusin gitu. Contohnya satu bebas, ternyata kan enggak gitu. Gitulah. Ya ini pagi-pagi juga sudah ada yang ngomongin Ibu Fitri. Pagi-pagi loh, ini baru bangun tadi loh. Nah, sementara kalau orang ngomongin saya boleh gitu, tapi saya ngomongin orang yang mereka bela nggak boleh. Ya itu, terima resiko kalau saya membiarkan saya digibahin dari pagi sampai sore, bahkan saya dijadikan si Samira itu olok-olokan kalau dia mencari rezeki di TikTok kan, jualan terus ngehina-hina saya. Ya rasain kalau saya juga sebut nama dia dan saya juga mirroring perbuatan dia. Dan pendukung-pendukungnya ini harus tahu, jangan dia mau nginjek saya tapi saya nggak boleh nginjek balik. Tujuannya kan sama, ya nggak? Tujuannya sama apa? Untuk mengecilkan saya di dunia maya, izinkan saya kecilkan balik. Jangan mau enaknya sendiri, kan Mister J dengar sendiri. Pagi-pagi saya udah digibahin sama kubu sebelah. Iya. Nggak masalah, tapi harus tahu kalau saya gibahin balik gitu. Ada rekamannya, saya kebetulan rekam itu. Oh iya, mereka itu nuduh, kemarin itu kan yang ramai gara-gara Miss Gosip saya kasih handphone kan. Padahal yang beli handphone itu bukan saya. Tentu kalau saya yang beli, pasti saya kasih iPhone, Mister Zico itu kan staff saya di kantor yang beli. Ya mungkin mereka ngukurnya ya buat bikin konten doang, buat ini ya cukup lah ya gitu. Karena kan kantor yang beliin, itu jadi masalah. Sampai katanya ditantangin, kemarin katanya naik ke Komal apalah gitu. Terus mau ditukar handphonenya asal dikasih. Kalau saya, terus Miss Gosip itu WA saya. Bunyinya gini, kakak jangan tergiring opini ya. Aku bersilaturahmi sama kubunya NM. Aku minta maaf atas ucapan aku yang memang menyakiti karena follower aku pun nggak suka dengan ucapan itu yang aku juga nggak tahu Mister J. Aku kan taunya setelah terakhir. Terus aku bilang ya bagus Miss Gosip menjalin silaturahmi bagus. Tak bilang gitu. Yang penting Miss Gosip jangan mau ya kalau disuruh-suruh onar atau menyerang atau memfitnah yang nggak benar. Saya bilang gitu. Enggak kakak, ya bagus kalau misalnya mau bersilaturahmi bagus. Dan dia bilang kan kasus ini udah mau berakhir kak. Aku nggak mau lagi saling serang, saling hina dan lain-lain. Kata dia begitu. Nah kalau ada orang ngomong begitu, masa aku bilang jangan silaturahmi Mister J? Ya boleh lah, silakan saja. Nggak ada yang melarang. Ya termasuk itu sih yang dibicarakan. Iya. Gitu. Sekarang nanti aku posting ya WA aku sama Miss Gosip ya. Tapi aku izin dulu sama yang punya.
Sebelum itu dia udah ngasih penjelasan lah buat aku pun, Mr. Z, bagaimana orang-orang itu membela Dokter Reza itu. Tentu aku nggak suka kalau dengan cara-cara yang bukan kita banget kan, yang harus apalah saling bully, saling apa, aku nggak suka. Ya kalau sekarang mereka merasa dengan bisa mengendalikan gosip, ya silakan aja. Kalau itu yang mereka sukai, untuk mereka happy, oh ada yang ngebelot katanya, ya silakan aja. Karena aku merasa di pembelanya Reza ini nggak ada yang disuruh untuk ngebela, nggak ada. Ya kalau mau ngebela aja gitu. Kalau mau nimbrung aja, kayak aku nih nimbrung ya, karena aku ditimbrungin terus, nimbrung lah. mental baja ini tulisan di bawah ini sudah karuan, ini kayaknya kayaknya pecinta dari Mbak Fitri semua di bawah ini. Bentar ya. Nah, mumpung ini sudah mulai takut katanya. Yang aku takutin itu apa? Coba aku tanya sama ini @.a. Yang aku takutin apa? Di depan aku nih ada anggur ya, di pasar belinya, ada jeruk. Terus yang aku takutin apa? Yang aku takutin apa? Nggak aku omelin, aku blok gitu, Mr. G. Gitu aja terus. Kawan Kombur tuh tadi bilang ada yang ribut di rutan. Saya juga dengar itu dia ribut. Iya. Bukan aku yang bilang, tapi Guten Morgan. Ya benar. Ribut apa? Katanya dia ribut sama wanita emas di dalam rutan, tapi nggak tahu gara-gara apa. Kalau yang ribut sama yang nelpon saya kan itu udah fix, dia ribut, terus ribut lagi katanya. Oh, dia masih di rutan. Masih kan waktu itu ada fotonya tersebar. Ya masih lah, kemarin kan tanggal 8 dia itu ikut tausiah Ustadz Ustadz Sulaiman. Tapi mungkin Loh, katanya di rumah ya. katanya sudah pulang. Oh, yang A1 itu ya. Tapi Ya. mungkin cara rutan untuk mengklarifikasi tuduhan pendukungnya itu kalau dia di rumah ya. Dia dibikinin. Aduh, aku ada telepon penting lagi. Aku udah dulu ya, aku harus angkat telepon Mr. Ji. Mr. Ji bikin deh, nanti Ya, aku ya, yang naik. Aku paling 5 menit telepon. Ya. Ya, Oke. sebentar. Ya. Sebentar. Ya. Terima kasih teman-teman.